Shalom. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini merupakan perdana ya, kita lagi beribadah secara offline. Mungkin hampir 1 tahun kita beribadah secara online, itu pun ibadah umum yang ada. Ibadah pemuda ditiadakan. Dan mungkin sebenarnya bisa kita adakan kemarin. Harusnya selama setahun itu harusnya kita bisa adakan. Cuman mungkin karena beberapa pertimbangan-pertimbangan khusus ya, maka memang benar-benar tidak diadakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini momentum bagi kita berani untuk melangkah dan melaksanakan ibadah secara tatap muka kembali. Ya, merupakan terobosan yang memang harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka kita terus larut-larut dan bahkan kegiatan-kegiatan itu bisa saja tidak ada sama sekali. Dan pemuda, ya, generasi muda, maka mengalami yang disebut bisa saja, ya, kurang hangat kembali persaudaraan, tali kasih persaudaraan antar satu dengan yang lain, dan mungkin bahkan bisa saja ya kurang bertumbuh dalam iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 itu memang membawa dampak yang besar, saudara. Membawa dampak yang besar sehingga di dalam keluarga, ya, hubungan satu dengan yang lain itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan berbeda, ya. Karena kita semua berada di rumah, ya kan? Kita semua berada di rumah dan aktivitas untuk keluar itu sangat dibatasi. Sekolah di sekolah secara online, maka yang kuliah juga online. Jadi titik kumpulnya itu berada di rumah. Titik fokus aktivitas berada di rumah. Semua berada di rumah. Nah, oleh sebab itu, karena semua berada di rumah, maka itu bisa cenderung menghasilkan gesekan-gesekan yang berada dalam di rumah, ya kan? Dan penggunaan waktu di dalam keluarga antar satu dengan yang lain menjadi sesuatu yang urgent dan penting untuk diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan yang berasal dari, yang terambil dari Efesus 5 ayat yang 16. Efesus 5 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena aktivitas kita berada di rumah, orang tua di rumah, kita di rumah, adik-adik di rumah, opa-oma di rumah, maka bisa saja banyak hal yang terjadi. Apakah kita mempergunakan waktu kita dengan baik? Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Dan ini merupakan ciri dari hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Mempergunakan waktu secara bertanggung jawab merupakan ciri dari anak-anak terang. Artinya ciri dari anak-anak Tuhan. Jadi selama kita berada di rumah, pertanyaannya, apakah kita mempergunakan waktu kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Apakah kita gunakan waktu kita benar-benar mencirikan sebagai anak Tuhan? Jangan-jangan kita pakai kehidupan kita boroskan waktu kita. Ibadah muda tidak ada, kita berada di rumah, dan kita boroskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, saudara-saudara, salah satu tantangan juga yang terbesar pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ini, smartphone. Ini. Maka fokus kita semua hampir ke sini. Smartphone, laptop, wifi, terus apa lagi?
game, terus apa lagi? Bisa dikatakan ratunya COVID-19, ratunya media sosial. Yang berjaya pada pandemi COVID-19 adalah sosial media. Semua lembaga-lembaga gereja-gereja yang paling terkecil, yang dulunya nggak tahu apa itu streaming, jadi streaming. Yang tidak tahu apa arti YouTube, jadi punya YouTube. Opung-opung pun punya YouTube. Opa-oma pegang YouTube, ya kan? Opa-oma pun sudah bisa berTikTok ria. Anak bayi sudah TikTok, anak kecil TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, apa lagi, anak kuliah, anak apa lagi. Semuanya mempergunakan media sosial itu, semuanya. Pertanyaannya cuma satu. Apakah selama kita masa pandemi itu, atau apakah kita mempergunakan sosial media itu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Atau kita hanya sibuk mengurusi diri kita untuk hiburan semata? Saya curiga ada banyak orang memakainya hanya sebagai dunia hiburan. Padahal sebenarnya sosial media bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu coba lihat di smartphone kita, aplikasi apa yang ada? Pak, aplikasi TikTok paling banyak, Pak. Video kita paling banyak video apa? Pak, maaf, TikTok, Pak. Apa foto-foto ngapain? Maaf, foto-foto TikTok juga, Pak. Aduh. Semuanya kalau kita cek. Oleh sebab itu, sosial media kita, media sosial yang kita punya, akun yang kita punya, menandakan siapa diri kita. Menjelaskan siapa diri Anda sebenarnya. Maka jejak rekam digital itu tidak akan pernah terhapuskan, kecuali kau hapus semuanya satu persatu. Facebook dihapus semuanya, ya, akun TikTok dihapus semuanya, ya kan? Terus akun apa lagi yang mirip-mirip TikTok apa sih? Banyak sekali, saya bingung loh. Tahu. TikTok, terus snack video, terus apa lagi? Apa? Hello. Terus apa lagi? Lecet. Snapchat, kira lecet. Beda lagi kalau lecet. Terus apa lagi? IG juga kan? Kita bisa cek dan berkaca, handphone kita ini penuh dengan apa ya? Nah, maka saya sering berkata bahwa generasi ini adalah generasi TikTok. Tapi apakah TikTok itu hanya dipakai untuk goyang-goyang? Ya kan? Kalau saya perhatikan, TikTok itu gerakannya sebenarnya gerakan ibu rumah tangga. Yang pertama, nyuci pakaian. Terus apa? Meras kain basah, tapi sambil goyang. Terus jemur pakaian. Ngulek sambal. Nah, itu perspektif saya. Perspektif saya, gerakan TikTok itu adalah gerakan-gerakan kegiatan di dapur. Ya kan? Terus apa lagi? Ya semua gerakan. Ya kan? Gitu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, memang
dunia membuat itu rancangan awalnya adalah untuk hiburan semata. Tetapi anak Tuhan, anak-anak terang, jangan lupa bahwa dunia merancangkan medsos itu untuk hiburan semata, untuk dunia, untuk kedagingan, hanya untuk hiburan senang-senang aja. Dan sebenarnya itu hendak meraup keuntungan dari apa yang mereka tawarkan atas dirimu. Nah, itu anak dunia takut. Tetapi kita yang berhikmat, anak-anak terang, harus mengalahkan dunia. Amin. Iman mengalahkan dunia. Kita memiliki hikmat. Kita bisa pakai semua sosial media untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. TikTok bisa dipakai untuk apa? Untuk nyanyi lagu rohani dong. Masa semuanya TikTok kita goyang-goyang doang? Orang bilang ya ampun. Kita hamba Tuhan masa goyang-goyang gitu? Kita bisa pakai itu apa? Beritakan firman Tuhan, nyanyi lagu rohani. Amin. Itu namanya kita berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu dan mempergunakannya semua dengan baik. Instagram kita pakai untuk pemberitaan firman Tuhan. Pak, memang selalu semuanya harus begitu, Pak? Ya, saya tahu. Saya ini orang yang menyeimbangkan juga, Pak. Ya kan? Masa semuanya firman Tuhan, Pak? Enggak juga. Saya tidak rekomendasi yang demikian. Emang apa salahnya kau nyanyi? Bisa. Ya kan? Seperti Mankere. Cuman saran saya jangan digabung lagu rohani sama lagu dunia. Saran saya, jangan satu akun. Pisahkan. Saran. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya kan? Pakai semuanya itu untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Bisa disimbangkan, Pak? Bisa dong. Masa Facebookmu firman Tuhan semua orang bilang, ih, ini sosok rohani nama ini. Ya kan? Apalagi kalau Facebooknya ngeri-ngeri. Ya kan? Mencaci orang. Waduh, jangan, kan? Bisa disimbangkan. Saya juga Facebook saya nggak suka melulu firman Tuhan, nggak juga loh. Ngapain pula? Enggak. Kita terbuka aja. Tetapi jangan lupa, kita harus bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Amin. Yang pertama saya perhatikan adalah menggunakan sosial media. Karena ini berkaitan dengan waktu. Pergunakanlah waktu dengan bertanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, yang saya perhatikan adalah hubungan antar sesama. Ini yang kedua. Dan ini juga berkaitan, saudara. Karena kita sibuk sosial media terus, kita lupa tanggung jawab kita di tengah-tengah keluar. Nah, hati-hati. Kita terus berhadapan dengan media sosial. Wah, terus. Kita lupa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah orang tua sudah memberikan tugas di dalam setiap hari? Jangan-jangan kita sibuk terus, padahal kita harusnya bisa melakukan sesuatu. Dan itu bisa juga menyenangkan orang tua kita, keluarga kita, dan bahkan saudara kita. Tapi karena kita fokus di sana, tugas kita pun kita abaikan, maka mama marah-marah. Ada lagunya, kebetulan. Nah, sudah tahu duluan. Cuek-cuek. Kebetulan si anak saya Angelin tuh kita putar terus lagu cuek-cuek. Ku takut mamaku marah, gitu kan. Tapi anak-anak sekarang nggak takut mamanya marah. Sibuk terus itu pergunakan waktu. Waduh, habis kita gunakan, tetapi itu sesuatu yang tidak berguna, saudara. Nah, kita harus lihat tugas kita sebagai anak, orang tua kita apa yang kita harus lakukan dengan baik. Dan sampai hari ini pun masih pandemi sebenarnya. Jangan lupa kita harus memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua dan keluarga kita. Amin. Iya.
Jangan pas dipanggil nama kita, wah kita karena sibuk kan, headset di kiri kanan, headset di kiri. Saudara, wah mantap di layar, gitu kan. Kita ini seperti monster sebenarnya. Ya, berada di layar terus. Dipanggil orang tua nggak dengar kan? Udah. Akhirnya apa? Mama marah-marah, hajar gitu. Kita lupa tugas dan tanggung jawab. Tapi pulsa jalan terus. Wah, ini generasi pulsa ini. Generasi kuota. Pulsa jalan terus, habis mintanya ke siapa? Orang tua. Digunakan tidak bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pikirkan, apakah kita selama pandemi ini, pemuda-pemuda GKB benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan di dalam mempergunakan waktunya. Pak, saya ini anak Tuhan, Pak. Iya, anak Tuhan. Tetapi coba tunjukkan ciri-ciri anak Tuhan dengan mempergunakan waktu secara bertanggung jawab. Amin. Jadi secara bisa dikatakan, selama kita di pandemi ini, apakah kita menjadi garam dan terang? Harusnya hidup sebagai anak-anak terang, harusnya kita menjadi garam dan terang dari keluarga kita, kemudian kepada orang lain. Kalau kita tidak dapat menjadi garam dan terang, jangan-jangan kita bukan anak terang, anak kegelapan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Jadilah garam dan terang dunia. Amin. Ya. Coba pikir-pikir lagi. Iya. Waduh, selama saya mempergunakan waktu saya pandemi ini, kok kayaknya orang tua saya semakin sering marah kepada saya. Orang-orang sekitar saya itu semakin tidak dekat. Kok iman saya selama pandemi ini, iman saya justru semakin turun ya. Kok hubungan saya dengan Tuhan selama pandemi ini kok semakin gak bagus. Saya main media sosial terus, smartphone dulu, terus. Dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, gak tidur kayak setan. Ada orang begitu loh. Tidak tidur. Kenapa? Ini satu barang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda harus berani stop. Amin. Harus berani berkata, ini sudah jam 10, jam 11. Matikan handphone, tidur. Harus berani. Makanya kita kalau di asrama jangan main. Terlambat kumpul handphone, dapat hadiah. Enak banget dong Pak. Iya, hadiahnya apa? Cuci piring 1 minggu. Tapi yang lain bagaimana? Apakah kita mempergunakan waktu kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Saya berpikir saudara, bahwa kalau kita tidak bertanggung jawab menggunakan waktu kita, maka kerohanian kita itu sebenarnya bagaimana? Turun. Kita berdoa pun jadi malas. Jam doa harusnya mau tidur, malas. Bangun pagi, apa yang Anda pegang? Bangun pagi, apa yang Anda harus lakukan? Nah, perhatikan saudara. Bangun pagi bukannya berdoa kepada Tuhan, bukan mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi yang pertama yang dipegang adalah HP gua mana ya? HP gua, HP mana ya? Nah, itu sudah berada di dalam alam bawah sadar. Berada di bawah alam bawah sadar. Coba handphone nggak bawa sama sekali. Atau coba usahakan puasa handphone. Puasa handphone.
Ya STT ya harus. Nah, memang ketemu handphone hanya hari Sabtu. Nah, itu. Tapi kalau udah lulus, iya, kambuh lagi. Selama dia serama, iya, tobat. Setelah lulus, kumat. Tobat habis itu kumat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita bertanggung jawab mempergunakan waktu kita di hadapan Tuhan. Apakah selama masa pandemi ini iman kita bertumbuh, ataukah kita semakin jauh dengan Tuhan? Tanda tanya. Amin. Tanyakan diri masing-masing. Tanyakan diri, iya itu. Gua malas berdoa. Pagi-pagi juga malas berdoa. Gua tidur itu karena kecapean main smartphone ya Tuhan. Capek langsung tidur. Pas bangun, gua langsung cari handphone. Siang cari itu. Wah, pertanyaannya, kenapa engkau tidak mencari Tuhan? Loh, Pak, emang bisa dicari Tuhan di rumah gua? Bukan itu. Mencari Tuhan adalah ketika engkau membangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Amin. Kau duduk diam, kau berdoa, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan. Tuhan, hari ini aku mau kuliah. Tuhan, aku sedang bekerja. Tuhan, aku udah lulus Tuhan. Aku rindu bekerja, mau bekerja Tuhan. Tuhan, di pekerjaanku banyak masalah Tuhan. Tuhan, bagaimana Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan. Harus ada waktu khusus kita dengan Tuhan. Tinggalkan semua itu. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan kalau engkau memang ciri anak Tuhan. Jangan ngaku ciri-ciri anak Tuhan kalau itu saja gak bisa. Gua anak Tuhan loh. Gua pelayanan lagi. Hello. Pelayanan tapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Apa artinya pelayanan kita? Nol. Bangun hubunganmu dengan pribadi, dengan Tuhan. Di tempat tidurmu, di kamarmu, kau harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kau mengalami pergumulan, Tuhan, aku mengalami pergumulan, Tuhan kasihani, Tuhan puji Dia, sembah Dia. Kalau ada di sini yang belum sungguh-sungguh memuji Tuhan, kau belum anak Tuhan. Kalau kau belum pernah mengkhususkan dirimu berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, dengan intim, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, kau belum anak Tuhan. Jangan main. Pak, aku udah pelayanan. Iya. Pertanyaannya, apakah engkau pernah membangun hubunganmu dengan Tuhan? Kau harus menyediakan waktumu, sama seperti engkau menyediakan waktumu dengan Tuhan. Amin. Sama dengan menyediakan waktu dengan orang tua, kan? Sama itu. Saudara-saudara, kalau saya mau jujur ya, saya banyak sekali ditolong oleh Tuhan karena membangun hubungan dengan Tuhan. Saya banyak sekali ditolong oleh Tuhan dan saya begitu banyak melihat mujizat dan pertolongan Tuhan karena saya membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana? Khususkan hatimu, khususkan waktumu, kau berdoa. Sungguh-sungguh kau berdoa. Kau yang bergumul dengan pekerjaan, sungguh-sungguh berdoa. Jangan pernah andalkan handphonemu. Kau WA semua orang, gua blok cap. Bagaimana aku tolong. Tuhan katakan enggak, nol. Hati-hati. Jangan pernah andalkan relasimu, nol di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Pergunakan waktumu, karena waktu ini, hari-hari ini adalah
jahat. Berdoa. Saya sejak mahasiswa semester 6 ke atas saya udah bertobat. Saya udah pernah cerita ya, semester 1, 2, 3, 4 saya belum sungguh bertobat. Waduh, udah pokoknya udah dianggap orang gak beres kan. Tapi semester 5, 6, 7 itu udah bertobat. Benar-benar. Itu kalau berdoa saya nangis. Benar, saya bukan mau melebihkan diri saya ya. Tidak. Gak perlu saya lebihkan. Tapi itu pengalaman saya. Saya semester 5 ke atas itu kalau berdoa nangis tuh hancur hatimu. Hancur. Gunakan waktu di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kau seperti anak di hadapan orang tua. Lihat anak-anak kecil kalau minta sesuatu kepada orang tua. Kalau orang tua belum respon, apa yang dilakukan anak? Nangis merengek-rengek. Dan akhirnya orang tua bilang apa? Kasihanlah. Kalau sama papa sama mama kan, biasanya mamanya pelit. Dia minta sama mamanya, salah minta. Anak minta terus sama mama. Kau yang berbentar gitu. Aduh, nangis nangis terus anak kecil itu. Akhirnya papanya bilang apa? Ma, kasihlah. Itu lihat tuh anak kita nangis udah kau cubit lagi. Kasihlah. Itu hanya sebuah gambaran. Kau kalau nangis di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh nangis di hadapan Tuhan, seperti janda yang miskin itu meminta perkaranya agar ditolong oleh siapa? Hakim yang lalim. Itu sebuah gambaran, saudara. Hakim lalim itu nggak mau peduli orang lain, nggak mau menolong orang. Tetapi janda itu apa yang lakukan? Belalah hakku. Hakim bilang, sana, aku tidak mau, gak ada waktu, aku sibuk. Dia datang lagi, bela hakku. Sana, aku masih sibuk, tolong penjaga keluarkan. Besok datang lagi dia. Hakim lalim bilang apa? Ini orang benar-benar menggangguku. Oke lah, aku tolong dia. Itu sebuah gambaran, saudara. Hanya sebuah gambaran bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, mempergunakan waktu kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, Bapa kita yang di surga itu bukan yang hakim lalim. Justru Bapa kita di surga itu adalah Bapa yang baik. Amin. Lebih lagi Bapa kita yang di surga baik. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pergunakan waktu kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Engkau yang sedang kuliah, gunakan waktu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kau yang sedang pelayanan, kau yang sudah bekerja, gunakan waktumu, hubunganmu bangun dengan Tuhan. Waktu kau sebelum tidur, berdoa, berserah kau ke hadapan Tuhan. Nyanyi kau di hadapan Tuhan. Nyanyi di gereja itu tidak terlalu penting. Maaf saya katakan, nyanyi di gereja itu tidak terlalu penting untuk bangun rohanimu. Yang sangat penting membangun kerohanianmu apa? Ketika kau khususkan waktumu di kamar. Amin. Di kamar kau berdoa. Nyanyi kau. Nyanyi. Enak saudara. Enak. Saya kalau malam itu paling suka dengar lagu Pak Niko. Saya penggemar lagu Pak Niko kalau untuk malam-malam. Aba Bapa. Itu enak banget. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Enak banget. Itu gimana ya? Hati saya itu terus puji Tuhan, senang sekali, enak sekali, teduh, damai sekali. Masalah-masalah di pikiran, masalah beban di hati itu rasanya tenang. Tenang, karena lagu itu kan firman Tuhan, amin. Lagu itu kan firman Tuhan. Jadi itu menenangkan hati kita. Karena lagu itu berisi firman Tuhan, saudara. Kecuali lagunya yang tidak firman Tuhan ya. Tapi karena lagu itu adalah lagu rohani, adalah isinya adalah firman Tuhan, kita dengar itu kita terus
hanya dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Terus masalah yang begitu besar sekalipun, kalau kita sudah menyembah Tuhan, memperbenar waktu kita di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera yang kita rasakan dan turun atas hati kita. Dan disitulah kerohanian kita terbangun. Amin. Di situ iman kita terbangun, bangkit kembali. Wah, enak saudara. Bagi saudara yang belum pernah mencoba penyembahan khusus pribadimu dengan Tuhan di kamar, coba. Saya merekomendasikan engkau harus coba. Bangun khusus kerohanianmu, waktumu. Berikan waktumu di kamarmu menyembah Tuhan. Di gereja, maaf ya, tidak terlalu. Tapi kalau kau lakukan di rumah, kalau ada 1000 jempol, saya kasih 1000 jempol saya. Di rumah, di kamar. Bangun, itulah kau anak Tuhan. Ketika kau bergumul akan kuliahmu, Tuhan tolong, amin. Ketika kau bergumul akan pekerjaanmu, Tuhan tolong, amin. Ketika bergumul berdoa meminta pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik, amin. Yang sudah lulus, yang sudah tamat, bergumul akan jodoh, Tuhan sediakan yang terbaik, amin. Amin. Aminnya suara paling kuat. Bukan berarti suara paling ngebet untuk itu, enggak. Tapi disitulah artinya bahwa kita sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin.